Pernahkah kalian melihatnya di balik kerumunan massa yang berteriak, di balik spanduk yang berkibar? Ada sebuah kode yang terus muncul di tembok-tembok kusam, di kaos-kaos hitam, bahkan di celotehan media sosial. Angka 1312. Bagi sebagian orang, itu hanya deretan angka. Tapi bagi mereka yang berteriak di jalanan, itu adalah sebuah bisikan rahasia. Sebuah bahasa perlawanan, sebuah pengakuan atas kegelapan yang mereka rasakan. Ini bukan sekadar cerita tentang sebuah demo. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah tragedi di jalanan Jakarta pada bulan Agustus yang kelam itu membangkitkan sebuah simbol global yang jauh lebih tua dari yang kita duga. Ini adalah kisah tentang kematian seorang pengemudi ojek online dan bagaimana darahnya menuliskan arti dari kode 1312. Selamat datang di Simpul Gelap. Pada bulan Agustus yang lalu, jalanan ibu kota mendidih, massa tumpah ruah menuntut keadilan. Asap gas air mata dan suara sirine menjadi soundtrack kekacauan. Di tengah riuhnya tuntutan dan respons aparat, sebuah kabar gelap menyebar cepat. Bukan tentang tuntutan politik, bukan juga tentang siapa yang menang atau kalah. Kabar ini jauh lebih manusiawi dan memilukan. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tewas. Kabar awal menyebutkan ia menjadi korban, diduga akibat bentrokan yang terjadi. Kematian Afan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah tulang punggung keluarga. Kematiannya bukan hanya menyisakan duka bagi keluarganya, tapi juga memicu amarah kolektif. Ia menjadi simbol dari ketidakberdayaan. Ia menjadi wajah dari orang-orang kecil yang terjepit di antara kekuasaan dan kekacauan. Dan di tengah kemarahan itu, sebuah simbol tiba-tiba muncul di mana-mana. Coretan-coretan ACAB dan kode 1312. Mari kita telusuri asal-usulnya. Kode ini tidak lahir di Indonesia. Jauh sebelum era media sosial dan demonstrasi digital, akronim ACAB sudah menjadi bisikan perlawanan di kalangan pekerja di Inggris pada awal abad ke-20. ACAB adalah singkatan dari All Cops Are Bastards, sebuah frasa yang mencerminkan ketidakpercayaan dan amarah terhadap aparat yang dianggap memihak kekuasaan, bukan keadilan. Namun, frasa ini baru benar-benar meledak dan menjadi simbol ikonik pada era 1970-an dan 1980-an, dibawa oleh subkultur punk dan skinhead. Band-band seperti The Empat, Skins, bahkan menciptakan lagu dengan judul itu, menyebarkan semangat perlawanan mereka ke seluruh dunia. ACAB bukanlah pernyataan bahwa setiap individu polisi itu jahat. Itu adalah sebuah kritik sistemik, sebuah pernyataan bahwa dalam sistem yang dianggap bobrok, semua yang bekerja di dalamnya ikut tercemari. Lalu, bagaimana ACAB berubah menjadi 1312 di era digital, di mana sensor dan pengawasan begitu ketat? Para aktivis dan pendemo belajar untuk berstrategi. Kata-kata kasar atau sensitif seringkali terdeteksi dan dihapus oleh algoritma media sosial. Disinilah angka menjadi bahasa rahasia. 1312 adalah cipher, sebuah kode sandi. Setiap angka mewakili hurufnya dalam urutan abjad. A adalah huruf ke-1, C adalah huruf ke-3, A adalah huruf ke-1, B adalah huruf kedua. Maka lahirlah 1312. Kode ini bisa lolos dari mata-mata digital, namun tetap memiliki makna yang kuat bagi mereka yang memahaminya. Kode ini menjadi cara untuk menyampaikan pesan tanpa terblokir. Sebuah seni bertahan di dunia maya. Dan di sanalah tragedi Afan Kurniawan menemukan tempatnya dalam sejarah. Kematiannya yang menjadi simbol duka
dan ketidakadilan, memberikan konteks lokal yang sangat kuat bagi simbol global ini. Kode yang lahir di jalanan London, kini menemukan rumah barunya di jalanan Jakarta. Ia bukan lagi sekadar slogan, melainkan jeritan yang membalut amarah kolektif. Sebuah pernyataan bahwa di balik kekuasaan, masih ada suara-suara yang tak bisa dibungkam. Sebuah pengingat bahwa di antara kita, ada mereka yang berjuang hanya untuk bertahan hidup, namun harus terenggut nyawanya. Ini adalah sisi gelap dari sebuah pergerakan, sisi yang berbicara melalui simbol dan kode, demi sebuah harapan akan keadilan yang belum tiba. Jangan lupa berikan pendapatmu di kolom komentar dan dukung channel ini dengan subscribe channel YouTube Simpul Gelap.